kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Tuh, Sima di bawahnya masih ada sampah. Coba jangan ambil sampahnya, dibuang dulu ke tempat sampah. Yang lainnya juga dilihat sampahnya tuh di bawahnya dia masih ada sampah. Udah bersih. Nah, udah bersih semua? Sudah bersih. Sudah. Baik. Sudah siap belajar semua? Sudah siap. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Baik teman-teman, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Selamat dulu, Ma. Hadir, Bu. Robiatul Adawiyah. Hadir, Bu. Karyani Fauzia. Hadir, Bu. Osima. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini tidak ada izin ataupun sakit. Baik, sebelum memulai pembahasan yang baru, Ibu akan mereview materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang anak terhadap orang tua, Bu. Apa Osima? Alat terhadap orang tua. Ya. Terus, siapa yang masih ingat apa saja adab terhadap kedua orang tua? Tidak boleh membentak orang tua. Coba satu orang, Rahma. Tidak boleh membentak dua orang tua. Tidak boleh berkata sama apa bisa ini. Selalu mendoakannya. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Dari dua pertanyaan ini, Bu anggap kalian sudah paham ya tentang materi minggu lalu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang adab menjenguk orang yang sakit. Bu mau tanya, siapa yang tahu hukum menjenguk orang sakit itu apa? Tidak tahu. Apa saja hikmah dari menjenguk orang sakit? Kalian tahu nggak? Tidak tahu. Kalau doa yang dibaca ketika sedang sakit? Tidak tahu. Ya, jadi anak-anak semua, bahwasannya Islam itu adalah agama yang sempurna. Selain mengajarkan masalah ibadah, Islam juga mengajarkan setiap hambanya untuk peduli kepada sesamanya. Salah satu bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Islam itu adalah menjenguk orang yang sakit. Nah, maka dari itu, kita harus mempelajari bagaimana adab-adab menjenguk orang sakit, supaya kita tahu bagaimana perilaku yang baik saat menjenguk orang yang sedang sakit. Dan mempelajari ini, kita jadi tahu apa saja hikmah dari menjenguk orang yang sakit. Ya, baik anak-anak semuanya, pada pertemuan hari ini akan sedikit lebih berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya. Jika di pertemuan sebelumnya Ibu langsung menjelaskan materi ini secara detail, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar menggunakan metode Learning Start with Question. Learning Start with Question itu adalah metode pembelajaran yang diawali dengan pertanyaan. Bagaimana caranya? Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan materi yang harus kalian baca dan kalian pahami. Nanti Ibu akan bagikan satu-satu. Jika sudah dibaca dan dipahami, kalian tandai kalimat yang tidak kalian mengerti. Jika sudah, kalian cari teman untuk berdiskusi mengenai kalimat yang tidak kalian mengerti itu. Udah dipahami, udah dikasih tanda atau stadio, terus kalian udah cari teman. Selanjutnya, kalian buat pertanyaan dengan teman kalian masing-masing. Jadi sekelompok itu bikin pertanyaan. Nanti, sekarang Ibu bagikan dulu ya. Bu, saya ingin bertanya, bikin pertanyaannya aja atau sama jawabannya juga? Bikin pertanyaannya aja. Untuk jawabannya nanti kita bahas bersama-sama. Ibu bagikan dulu ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dan seterusnya. Baik, sudah 5 menit. Sekarang waktunya setiap kelompok mengajukan pertanyaan yang sudah kalian buat. Baik, Bu. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Langsung, Bu. Ya, langsung. Fardu kifayah itu apa, Bu? Selanjutnya, Kita dianjurkan membaca doa A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Doa ini dibaca berapa kali ya? Dan bagaimana caranya? Pertanyaan ketiga dari kelompok 2. Apa saja yang tidak diperbolehkan saat menjenguk orang sakit, Bu? Selanjutnya, Apa aja sih, Bu, hikmah dari menjenguk orang sakit? sudah? Sudah, Bu. Baik, kita akan membahas bersama-sama
tentang pertanyaan yang sudah kalian buat ya. Yang pertama, fardu kifayah itu apa? Pertanyaan dari kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ya, jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban seorang muslim yang dimana jika ada orang yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban itu. Misalnya ada Rahma sama Bian nih. Terus yang sakit itu si A. Rahma lagi nggak bisa jenguk, tapi dia bisa jenguk. Karena dia udah bisa jenguk, jadi hukum Rahma buat menjenguk itu udah nggak wajib lagi karena udah ada yang ngelakuin kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Paham kan nih? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saat sakit kita dianjurkan membaca doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Doa sakit dibaca berapa kali dan bagaimana caranya? Oke, jadi cara membaca doa ini pada saat sedang sakit itu adalah kita memegang bagian yang sakit. Misalnya sakit kepala, kita pegang sambil baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Dibaca berapa kali, Bu? Dibaca sebanyak 7 kali. Paham? Paham, Bu. Oke. Masih paham? Gimana, Bu? Kenapa? Kalau yang sakit temannya. Kalau yang sakit temannya, ya kita nasihatin, kita bilangin, kamu nanti baca ini aja. Itu kan sebagai bentuk ikhtiar kita selain berobat. Nah, kita baca doa. Kira dipegangin juga, Bu. Ada. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa saja yang tidak diperbolehkan saat menjenguk orang yang sakit? Yang pertama, kalau menjenguk orang sakit itu harus izin dulu, entah ke keluarganya atau orang yang sakitnya. Izin orang tua itu. Ya, kalau mau keluar rumah kalian harus izin. Kalau sekarang pakai PCR, Bu. Iya. Jadi harus izin dulu kalau udah sampai ke rumahnya, jangan lupa ketok pintu, jangan langsung masuk. Nggak boleh ya. Yang kedua, kalau menjenguk orang sakit itu tidak boleh berisik, nggak boleh bikin gaduh. Jangan datang-datang teriak-teriak. Nggak boleh ya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa saja hikmah dari menjenguk orang yang sakit? Jadi ada banyak banget nih hikmahnya kalau kita menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, dari menjenguk orang yang sakit kita jadi lebih bersyukur tentang kesehatan, bahwa kesehatan itu sangat penting. Yang kedua, bagi yang menjenguk dapat pahala yang banyak, yang besar. Ya, seperti yang dijelaskan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, man ada maridun lam yazal fi ghurfatil jannati hatta yarji'a. Siapa yang menjenguk orang sakit, ia senantiasa berada di taman surga sampai ia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi dalam hadis itu dijelaskan bahwa dia akan mendapat pahala seakan-akan dia berada di serambi surga. Jadi menjenguk orang sakit itu besar banget pahalanya. Selanjutnya yang ketiga, bagi yang sakit diampuni dosa-dosanya jika ia tabah dan menerimanya. Jadi bagi orang yang sakit, kalau dia sabar, kalau dia bisa menerimanya dengan tabah, dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, bagi yang sakit mendapatkan doa dari saudaranya. Jadi kalau orang sakit itu pasti dapat banyak doa dari saudara-saudaranya. Misalnya Husimah lagi sakit dapat doa dari kami, dia jadi dapat banyak doa. Jangan sakit ya, sehat terus. Yang kelima, bagi keduanya mendapat kasih sayang dan persaudaraan. Jadi antara yang sakit sama yang menjenguk, persaudaraan itu jadi lebih dekat. Iya, betul sekali. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau begitu masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari materi hari ini. Oke, sudah? Kelompok 1, coba bacakan kesimpulan yang sudah kalian buat. Siapa nih? Ya, siapa? Jadi hukum menjenguk orang sakit itu kan fardu kifayah ya, Bu. Ya, fardu kifayah tadi itu kewajiban terhadap umat Islam yang mana apabila telah dilakukan beberapa orang, maka gugur kewajiban individu untuk melakukan kewajiban tersebut. Ya. Coba dari kelompok 2 dilengkapi lagi. Kesimpulan dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya menjenguk orang sakit itu sangat dianjurkan, Bu, karena ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian terhadap sesama. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan saat menjenguk orang sakit ialah membuat kegaduhan sehingga mengganggu orang yang sakit, tak datang tanpa izin, dan menjenguk tidak pada waktu yang tepat, tidak boleh dengan bertanya. Wah, bagus sekali ya kesimpulan dari kelompok 1 dan 2. Semangat dulu dong. Oke, baik, mungkin Ibu menambahkan sedikit bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit
kecuali dia juga menurunkan penawarnya. Selain ikhtiar berobat, Rasulullah SAW mengajarkan doa agar sembuh dari sakit dengan cara memegang bagian yang sakit lalu dibacakan doa itu sebanyak 7 kali. Nah, bagaimana bunyi doanya? Coba bareng-bareng yang tadi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Oke, sekarang ibu tanya lagi. Jadi, siapa yang tahu hukum menjenguk orang sakit itu apa? Ya. Sekarang yang jawab satu orang. Apa saja hikmah dari menjenguk orang sakit? Siapa yang tahu? Saya bu. Apa? Bagi yang menjenguk dapat mensyukuri nikmat Allah yaitu kesehatan, Ya. terus dapat pahala yang besar. Bagi yang sakit diampuni dosa-dosanya jika dia telah menerimanya, terus mendapatkan doa dari saudaranya. Lalu bagi keduanya mendapatkan kasih sayang dan bersabar. Ya. Selanjutnya, apa doa yang dibaca ketika sedang sakit? Siapa yang tahu? Yo, Rahma, dia, Karyani, siapa yang tahu? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, betul. Dibalik buat Dengan cara gimana bacanya? diusap deh. Dipegang Ya, betul. Oke. Sekarang buka bukunya halaman 20. Sudah? Ya, di halaman 20 itu ada soal pilihan ganda dan esai. Benar? Ya, Bu. Ibu minta kalian kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang adab terhadap guru. Dibaca juga materi untuk pertemuan yang akan datang supaya saat pembelajaran nanti kalian sudah ada gambaran. Baik, Bu. Baik, kalau begitu sudah tidak ada yang bertanya lagi? Sudah, Bu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ibu.